Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. di- Dimajukan ya jadwal kita ya jadinya. Kita mulai di pertemuan kedua kita masuk di konsep dasar sistem informasi. Apa itu definisi sistem atau apa itu definisi informasi? Sistem informasi itu sendiri adalah di sistem informasi itu ada terbagi dua, yaitu sistem informasi manual dan sistem informasi berbasis komputer. Sistem informasi manual itu seperti apa ya? Seperti pendataan sistem yang berupa desktop. Nah, itu yang tidak terkoneksi dengan internet itu kita sebut dengan sistem informasi manual. Jadi hak aksesnya terbatas, hanya ruangan tertentu saja dan tidak bisa terkoneksi ke interaksi ke komputer-komputer lainnya. Jadi dia hanya di tempat saja, seperti kayak contoh aplikasinya sistem informasi kasir restoran gitu misalnya. Jadi dia nggak bisa terakses eh, ke yang lain-lain. Jadi dia hanya untuk pembayaran di tempat saja. Itu sistem informasi manual. Kalau sistem informasi berbasis komputer itu eh, seperti website gitu. Website kan terinteraksi ke komputer-komputer lain atau mencakup ke internet, terakses ke seluruh internet yang ada di komputer yang ada di dunia. Jangkauannya luas kalau sistem informasi berbasis komputer. Dan biasanya sistem informasi komputer itu wajib menggunakan jaringan atau internet. Nah, contoh aplikasinya kayak sistem akademik gitu, sistem akademik di suatu universitas atau sistem rumah sakit. Nah, sistem rumah sakit yang eh, biasanya terkoneksi internet dan siapa aja bisa mengakses eh, website tersebut gitu. Jadi pengaksesannya tidak terbatas kalau di sistem informasi komputer ini. CBSIS itu apa itu CBS? Masuk CBS itu basis information system atau disebut dengan sistem informasi berbasis komputer. Bahasa modernnya lagi sistem informasi atau SI. Definisi dari sistem informasi menurut pakar, menurut Alter, sistem informasi adalah kombinasi antara prosedur kerja informasi orang dan teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam. Kalau menurut Bonner, sistem informasi itu adalah kumpulan perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang untuk mentransformasikan data ke dalam bentuk informasi yang berguna. Kalau itu menurut Bonner. Menurut Klins, sistem informasi itu adalah suatu sistem buatan manusia yang secara otomatis buatan manusia yang secara umum
terdiri atas kumpulan komponen berbasis komputer dan manual yang dibuat untuk menghimpun, menyimpan, mengolah, serta menyediakan informasi keluaran kepada para pemakai. Itu menurut Glynch. Uh, uh, kalau menurut Hall, sistem informasi itu adalah sebuah rangkaian prosedur formal di mana data dikelompokkan, diproses menjadi informasi, dan didistribusikan kepada pemakai. Itu menurut Hall. Kalau menurut Turban, sebuah sistem informasi mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisa, dan menyebarkan informasi untuk tujuan yang spesifik. Nah, kalau menurut Ulrikson, sistem informasi itu adalah kerangka kerja yang mengkoordinasikan sumber daya atau manusia komputer untuk mengubah masukan atau input menjadi keluaran atau informasi guna mencapai sasaran-sasaran perusahaan. Nah, kesimpulannya dari sistem informasi itu adalah merupakan sekumpulan elemen yang sering berhubungan satu sama lainnya untuk membentuk satu kesatuan yang membangun data, memproses, menyimpan, mendistribusikan sehingga dapat digunakan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan. Jadi, sistem informasi itu adalah pengolahan data mentah menjadi sebuah informasi yang akurat, tepat, dan sesuai apa yang diinginkan oleh si penggunanya. Jadi sistem informasi itu adalah tempat pengolahan datanya. Data-data yang tadi data dasar menjadikan sebuah informasi. Nah, kita masuk ke komponen sistem informasi. Komponen sistem informasi itu adalah menyatakan bahwa sistem informasi dibentuk oleh komponen-komponen atau blok yang saling berinteraksi untuk mencapai sasaran. Di sini ada di sistem informasi sendiri ada 6 blok yang disusun oleh sebuah sistem informasi. Yang pertama itu adalah blok input atau masukan. Blok input itu sendiri merupakan data yang dimasukkan ke dalam sebuah sistem informasi. Di dalamnya termasuk metode-metode dan media yang digunakan untuk menangkap data yang dimasukkan yang berupa dokumen-dokumen dasar. Jadi di blok 1 itu, blok input itu data-data mentah atau data-data yang belum ada nilainya tadi itu harus dimasukkan ke sebuah pemrosesan namanya. Jadi itu disebut input. Masuk ke dalam blok 2. Blok 2 itu adalah proses. Di proses itu sendiri terdiri dari kombinasi prosedur, logika, dan metode model matematika yang akan memanipulasi data input maupun data yang tersimpan di dalam database dengan secara tertentu untuk menghasilkan keluaran yang sesuai dengan tujuan sistem informasi tersebut. Jadi di sini prosedurnya adalah kayak melakukan sebuah logika, analisis, terus ada model matematika, dan pengkombinasian data-data mentah tadi menjadikan sebuah data-data itu menjadi data-data yang real, yang benar nantinya. Kita masuk ke
3 ke blok keluaran. Jadi blok keluaran ini biasanya saya jelaskan dulu ya. Keluaran adalah produk dari sistem informasi yang berkualitas dan dokumentasi yang berguna bagi semua tingkatan manajemen dan semua pemakai sistem. Jadi keluaran ini adalah hasil dari pemrosesan atau pengolahan data-data mentah tadi menjadi sebuah informasi yang akurat. Terus 4, blok teknologi merupakan otak alat dalam sebuah sistem informasi yang digunakan untuk menerima input, menjalankan model atau proses, penyimpanan, dan mengakses data, menghasilkan dan mengirimkan keluaran dan bentuk pengendalian sistem secara keseluruhan. Jadi teknologi ini adalah nama lainnya dari alat pemrosesan data itu tersebut. Jadi seperti kalau data yang kita inputkan tadi tanpa alat, tanpa teknologi, ya itu nggak bisa kalau di sistem informasi. Jadi alat tadi itu berperan penting untuk menjadikan data-data itu sebuah informasi. Contohnya kayak komputer gitu. Kita punya data mentah nih. Terus kita mau jadikan sebuah informasi itu kan harus ada tadi namanya komputernya, terus ada namanya laptopnya atau ada namanya gadget HP-nya untuk menjadikan sebuah informasi teknologi. Jadi contoh blok teknologi terdiri dari 3 bagian, yaitu brainware dan hardware, terus software dan hardware, perangkat keras, perangkat lunak. Jadi perangkat lunak itu software, contohnya seperti aplikasi yang beredar di internet, terus website-website yang beredar di internet, itulah bentuk teknologinya yang dihasilkan. Jadi website itu nggak mungkin dia langsung ada, pasti ada proses pembuatannya. Aplikasi itu nggak mungkin ada tanpa proses pembuatannya. Jadi proses pembuatannya itu menggunakan software atau perangkat lunak. Nah, ada di software itu ada namanya bahasa-bahasa robot tertentu yang untuk pembuatannya. Jadi untuk menjalankan software sendiri, di belakangnya itu ada bahasa-bahasa pemrogramannya. Nah, di bahasa-bahasa pemrograman itu ada banyak. Contoh kayak PHP misalnya, terus kayak HTML-nya atau kayak JavaScript-nya, nah, itu lebih ke orang teknis lah yang tahu. Kalau kita hanya user, hanya penikmat hasil karya si programmer tadi. Kalau di perangkat keras itu seperti komputernya, jadi atau laptopnya gitu. Barang yang nampak atau barang yang kasat mata yang bisa kita lihat dengan secara langsung. Jadi biasanya hardware ini kalau misal pemeliharaannya lebih ke perangkatnya. Contoh kayak di komputer gitu kan, atau di laptop lambat gitu misalnya. Laptop kita lelet gitu. Apa yang harus kita lakukan gitu kan? Kita bisa cek atau bisa kita ganti RAM-nya atau kita bisa ganti hard disk-nya karena hard disk-nya penuhan misalnya, atau kita bisa cek komponen-komponen lain yang dapat menghalang kinerjanya si komputer atau laptop itu sendiri.
Kita masuk ke blok basis data. Blok basis data adalah merupakan kumpulan data yang saling berhubungan satu dengan lainnya. Disimpan pada perangkat keras, komputer dimanipulasi oleh perangkat lunak. Data tersimpan pada data basis data untuk keperluan penyimpanan informasi yang lebih lanjut. Untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, maka data perlu diorganisasikan sehingga dapat mengefisiensikan kapasitas penyimpanan. Basis data diakses dan dimanipulasi dengan menggunakan perangkat lunak, paket yang disebut dengan DBMS atau Database Management System. Kalau basis data ini lebih mengarah ke media tempat penyimpanannya. Media tempat penyimpanannya itu seperti apa? Contohnya kayak server misalnya. Server di sebuah perusahaan atau kayak yang terdekat di kita tuh kayak flash disk misalnya. Flash disk itu adalah basis data. Basis data tempat penyimpanan dokumen-dokumen yang menjaga dan melindungi dokumen-dokumen kita. Jadi flash disk tadi sifatnya sementara untuk penyimpanan data sementara. Atau kalau di internet kita bisa menyimpan data itu di email. Di email biasa kita ada tuh di email tuh namanya driver atau apa ya kalau di email itu di Google Drive-nya misalnya. Di situ kan ada kapasitas memorinya. Biasanya di Google itu di Gmail itu pihak Gmail memberikan kapasitas 15 sampai 16 giga gitu untuk media penyimpanan kita. Itu untuk yang free ya. Kalau yang unlimited dia tidak terbatas. Berapapun kita nyimpan data di Google Drive bakal ditampung oleh si Google itu sendiri. Kalau di rumah sakit ada, atau misalnya di rumah sakit nih, atau di kampus ada namanya itu server web itu sendiri. Jadi server itu biasanya dibuatkan ruangan khusus untuk server dengan suhu yang dingin. Ya, biasanya suhu di ruang server itu sampai 10 dan 0 derajat harus kalau server tergantung kapasitas penyimpanannya. Semakin besar kapasitas penyimpanannya, semakin besar sistem yang dijalankannya, semakin besar pula lah server itu. Jadi server itu sendiri pun harus terjaga, terkontrol suhu ruangannya. Karena mesinnya bekerja maksimal di situ. Kayak misalnya di kita sosial media nih, di Facebook misalnya atau Twitter. Nah, itu dia penyimpanan datanya, penyimpanan servernya dikutub. Nah, jadi butuh suhu yang dingin karena data Facebook atau data Twitter itu mencakup data ke seluruh orang yang menggunakan sosial media tersebut. Berjuta-juta data yang bermiliaran data yang harus disimpan oleh server itu. Terus kita masuk ke 6 blok kendali. Blok kendali adalah untuk
menanggulangi kerusakan dan kegagalan pada sistem, maka perlu dirancang dan diterapkan pengendalian sistem sehingga hal-hal yang dapat merusak sistem sistem dapat dikendalikan, dan apabila sistem sudah terlanjur terjadi kesalahan maka secepatnya dapat teratasi. Nah, contohnya misalnya kayak di sebuah sistem gitu, sistem informasi gitu, atau di sebuah web, eh itu harus ada pemeliharaannya. Jadi misalnya kayak web web rumah sakit misalnya, itu harus ada pemeliharaannya. Kalau tidak ada pemeliharaannya, bakal rentan diserang tadi sama hacker, atau bisa bisa suatu suatu saat sistemnya bisa down, bisa mati total. Dampaknya apa kalau mati total? Database yang ada dalam sistem itu bakal tercuri atau terhapus. Nah, itu yang kita kita antisipasi kalau di sebuah sistem. Jadi jangan diabaikan eh, pemeliharaan sistem itu eh, harus kita perhatikan. Biasa sistem atau aplikasi selalu update dalam setiap minggu, bulan, atau waktu tertentu. Nah, jadi kayak aplikasi di HP kita juga gitu. Tertentunya, ada waktu-waktu tertentunya si pihak aplikasi atau si WhatsApp itu meminta kita harus mengupdate. Nah, biar apa? Biar data aplikasi kita aman, terhindar dari pencurian atau kesalahan-kesalahan sistem, atau celah-celah sistem yang bakal diretas atau dimasuki oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, jadi pentingnya pemeliharaan sistem itu dalam sebuah dunia digital jangan kita abaikan. Mau sistem sekecil apapun pasti ada pemeliharaannya. Gunanya apa? Gunanya untuk melindungi data-data kita pada sistem itu tersebut, pada sistem tersebut. Nah, contoh sistem informasi yang beredar sekarang, misalnya sistem informasi akademik, itu kayak sistem kampus gitu, kayak mahasiswa mengisi KRS, ada prosesnya di situ, ada proses penginputan nilai, ada proses pengambilan KRS di sistem akademik. Ada sistem sekolah juga sama seperti itu, sistem informasi pembayaran listrik contohnya, sistem informasi toko, sistem informasi kejuaraan, atau sistem informasi data pegawai. Jadi sistem informasi itu tadi nama lain dari website yang kita gunakan selama ini. Jadi sistem informasi itu adalah pengolahan data, menjadikan data itu menjadi informasi yang akurat. Nah, sistem informasi resource-nya adalah pertama itu people, data, software, hardware, dan network. Nah, di sini kenapa people itu yang tertinggi, karena sistem tadi itu tanpa si user atau tanpa si pengguna tidak ada artinya gitu. Tidak ada artinya. Jadi data-data tadi kalau tidak kita olah, ya data itu bakal jadi data dasar tanpa ada arti gitu. Nah, jadi kedua data itu juga sangat penting, karena apa yang mau kita olah menjadikan informasi kalau nggak ada data gitu.
Itu software itu adalah medianya, media untuk pemrosesan sebuah informasi itu sendiri, dan ada hardware itu adalah alat-alatnya, dan network itu kenapa di paling bawah. Network itu bisa kita pakai dan bisa tidak kita pakai. Jadi kalau kita tergantung informasi jangkauannya itu seperti apa gitu. Kalau jangkauannya hanya untuk daerah tertentu, lokal tertentu, kita nggak perlu pakai network. Kalau data itu mencakup ke luar, kita harus menggunakan network atau jaringan itu sendiri. Selesai. Mungkin kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Anda bertanya tentang sistem informasi? Konsep dasar sistem informasi. Jadi sistem informasi ini sama tadinya dengan teknologi informasi. Jadi sistem informasi ini lebih ke software-softwarenya, lebih ke perangkat lunaknya. Kalau yang teknologi tadi lebih ke teknis atau lebih ke alatnya lah tadi. Kalau di teknologi itu. Mungkin ada pertanyaan tentang sistem informasi? Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya tanya yang satu ya, acak ya. Coba Mbak Friska, jelaskan sistem informasi menurut Mbak Friska apa tuh sistem informasi? Yang diingat aja, yang dipahami tentang sistem informasi itu apa gitu. Menurut saya ya Pak ya, Menurut Mbak apa tuh? menurut saya sistem informasi itu merupakan pusat untuk kita mengetahui sesuatu informasi atau sesuatu yang data yang kita ingin ketahui. Ya, bisa. Menurut Mbak Friska seperti itu bagus. Jadi saya tambahkan ya, sistem informasi itu adalah prosesnya. Jadi data mentah yang tidak ada arti diproses di sebuah sistem dan dihasilkan menjadikan informasi yang akurat, yang berguna gitu. Itulah sistem informasi. Jadi alurnya itu ada input, ada proses, ada output gitu. Itulah sistem informasi. Jadi kalau ditanya tentang sistem informasi itu apa? Input, proses, output. Itu udah menjawab pertanyaan itu. Jadi sistem informasi itu tidak sulit kalau untuk memahaminya. Sistem informasi itu sendiri adalah proses
proses data, ya, pemrosesan data menjadikan sebuah informasi. Itu sistem informasi. Oke, ada lagi pertanyaan tentang sistem informasi? Kalau tidak ada, kita absen dulu ya, Bu. Kita absen. Boleh hidupkan kameranya? Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, mungkin kita bisa selesaikan sampai di sini untuk sistem informasi. Belum ada, Pak. Nggak ada ya, cukup ya. Oke, kalau cukup, kita sudahi pertemuan kita sampai di sini. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin ya, live ya, Ya, Ibu-ibu, terima kasih, Bapak-bapak. Pak. Ya. Pak.